Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas langkah-langkah praktis ya, langkah yang bisa Anda ambil sekarang juga untuk melindungi aset kita yang paling berharga, memori. Kita akan fokus ke bab 21 dari materi sumber yang udah Anda bagikan dari buku Memory Rescue. Judul babnya spesifik banget, cara memulai rencana penyelamatan memori pribadi Anda. Anggap aja ini semacam peta jalan personal gitu ya. Misi kita hari ini memandu Anda lewat langkah-langkah kunci di bab itu. Biar Anda merasa siap, oke, untuk mulai. Mari kita bongkar sama-sama. Iya, penting banget ini. Dan perlu diingat ya, seperti yang ditekankan sumbernya, penurunan memori itu bukan sesuatu yang pasti terjadi, bukan takdir. Banyak kok yang bisa kita lakukan. Nah, memulai rencana ini adalah langkah pertama yang sangat krusial. Bab ini ngasih kerangka kerja yang jelas. Oke, langkah pertama yang fundamental dalam rencana ini adalah menilai faktor resiko pribadi Anda. Masuk akal ya? Sebelum kita memperbaiki sesuatu, kita perlu tahu dulu, apa sih yang mungkin beresiko di diri kita? Kan gitu. Sumbernya menekankan pentingnya identifikasi mengapa Anda mungkin mulai ada masalah memori. Kayak, investigasi awal ke diri sendiri gitu. Tepat sekali. Dan ini bukan sekedar, perasaan atau tebak-tebakan aja ya. Sumbernya menyarankan beberapa jenis penilaian kunci, biar dapat gambaran yang objektif. Pertama, ada tes kognitif yang andal. Tes kognitif. Iya, sumbernya nyebut contoh tes online kayak BrainFit Web Neuro. Itu butuh waktu sekitar 35 menitan lah. Tes semacam ini nggak cuma ngukur memori, tapi juga fungsi otak lain, kayak kecepatan proses, perhatian, fungsi eksekutif. Wah, banyak. Ada 17 area disebut di sumber. Ini ngasih kita baseline yang terukur. Oh, jadi bukan cuma kayaknya saya agak pelupa deh, tapi ada datanya ya, data objektif. Terus gimana rekomendasinya? Seberapa sering tes ini? Sumbernya nyaranin setidaknya setahun sekali kalau usia Anda udah di atas 40, atau bisa lebih sering kalau Anda punya faktor resiko lain. Tujuannya ya buat memantau perubahan dari waktu ke waktu. Nah, selain tes kognitif, kalau memang ada indikasi klinis dan ya memungkinkan, pencitraan otak itu bisa sangat membantu. Sumbernya ngebahas soal SPECT scan. SPECT scan, itu yang lihat aliran darah di otak ya? Betul, aliran darah dan aktivitas otak. Jadi bukan cuma struktur tapi fungsinya. Oh, jadi bukan cuma lihat bentuk otaknya aja ya? Iya, spek ini katanya bisa nunjukin masalah fungsional, bahkan sebelum ada perubahan struktur yang kelihatan di MRI biasa. Ini bisa bantu ungkap penyebab masalah memori yang mungkin tersembunyi, yang bisa diobati, tapi mungkin kelewat kalau kita nggak lihat fungsi otaknya langsung. Ada juga QEE ya, itu lihat aktivitas listrik otak. Oke, oke. Jadi ada tes kognitif, terus ada potensi pencitraan fungsional. Nah, gimana dengan kondisi tubuh kita secara umum kan? Katanya nyambung juga. Nah, itu dia. Masuk ke poin ketiga, penilaian. Tes darah komprehensif. Ini krusial banget, karena otak itu kan nggak terisolasi dari tubuh kita. Sumber menekankan panel tes darah yang lebih luas dari pemeriksaan standar biasa. Ini bukan berarti Anda harus langsung tes semua yang ada di daftar panjang sumber ya, tapi penting untuk diskusi sama dokter Anda. Tes mana sih yang paling relevan buat kondisi Anda? Kira-kira area utama apa aja nih yang perlu dicek di tes darah ini? Sumber mengelompokkannya. Ada penanda buat inflamasi sistemik, kayak C-reaktif protein atau CRP. Peradangan itu ngaruh banget ke otak soalnya. Terus, status nutrisi penting. Vitamin D, B12, folat, kadar omega-3, itu penting. Juga lihat kesehatan metabolisme, gula darah puasa, HbA1c, itu kan gambaran rata-rata gula darah beberapa bulan terakhir, sama insulin juga. Kesehatan hormon juga nggak kalah penting, fungsi tiroid, hormon seks kalau memang relevan. Ada juga penanda lain kayak homocysteine, profil lemak, wah lumayan detail. Wah, iya ya. Jadi ini benar-benar lihat gambaran besar kesehatan tubuh yang bisa impact ke otak. Bukan cuma satu atau dua angka aja. Ada lagi selain tes lab? Ada, jangan lupakan angka-angka dasar tapi penting. Indeks massa tubuh atau BMI, terus rasio lingkar pinggang terhadap tinggi badan, WHTIR. Kenapa lingkar pinggang penting? Karena lemak perut itu punya kaitan kuat sama masalah kesehatan, termasuk fungsi otak. Dan tentu aja, tekanan darah. Tahu angka-angka ini melengkapi gambaran awal Anda. Oke. Jadi, langkah satu ini intinya adalah ngumpulin data personal yang komprehensif ya.
Dari fungsi kognitif, aktivitas otak kalau perlu, sampai penanda biologi di darah dan metrik tubuh dasar, mengenali titik awal kita secara objektif. Persis. Tanpa data ini, gimana ya? Agak susah nentuin prioritas intervensi yang pas buat kita. Nah, ini nyambung nih ke langkah 2. Memutuskan faktor risiko bright minds mana yang akan ditangani terlebih dahulu. Oke, setelah punya data dari langkah 1 tadi, saatnya nyusun strategi. Faktor risiko mana yang paling urgent buat kita? Sumber pakai akronim bright minds ya, buat 11 area risiko utama. Mungkin bisa kita ingatkan lagi singkat aja, apa aja itu? Boleh. Blackmans itu singkatan dari blood flow, aliran darah, retirement aging, pensiun penuaan, inflammation, inflamasi, genetics, genetika, head trauma, trauma kepala, toxins, toksin, mental health, kesehatan mental, I lagi itu immunity infection, N untuk neurohormon deficiencies, kekurangan neurohormon, D untuk diabesity, gabungan diabetes dan obesitas, dan terakhir S itu sleep issues. Lengkap banget ya kerangkanya, membantu banget buat memetakan potensi masalah. Jadi, gimana kita pakai data dari langkah 1 tadi di sini? Nah, data dari penilaian tadi itu akan nunjukin area bright minds mana yang paling relevan atau paling berisiko buat Anda pribadi. Misalnya nih, kalau tes darah nunjukin CRP tinggi terus HbA1c di batas atas, ya berarti inflamasi sama diabesitas mungkin jadi prioritas awal Anda. Gitu. Bab 5-15 di buku sumber itu membahas tiap faktor resiko ini detail banget, lengkap sama tes spesifiknya, terus strategi intervensinya juga. Sumber juga nyebutin ada alat bantu praktis ya, semacam bagan atau worksheet gitu. Iya, betul. Ada bagan faktor resiko dan intervensi Bright Minds Anda. Itu disebut ada di halaman 338-339 sumbernya. Ini kayak lembar kerja personal lah. Anda bisa catat faktor resiko yang ketemu, misal tekanan darah tinggi di bawah blood flow. Tanggal evaluasinya kapan, intervensi apa yang dipilih, misal olahraga aerobik 3 kali seminggu, kurangi garam, terus nanti bisa lacak kemajuannya setelah beberapa waktu, misalnya 12 minggu. Ini bantu bikin rencana jadi lebih terstruktur dan ya terukur. Wah, ini benar-benar personalisasi ya, bukan pendekatan satu resep buat semua. Dan jangan lupa juga, sumber tetap nyaranin diet penyelamatan memori dari bab 16 itu sebagai fondasi dasar buat semua orang yang peduli sama memori, apapun faktor risiko spesifiknya. Betul sekali. Diet itu fondasi yang sangat penting dalam rencana ini. Oke deh, udah tahu risiko, udah tahu prioritas, kita masuk ke langkah 3. Mulai penyelamatan memori Anda dengan Nutraceutical Kills. Sumber bilang ada beberapa suplemen dasar nih yang bermanfaat buat kesehatan otak dan tubuh secara umum. Iya, ada semacam fondasi nutrisi dasar gitu ya, yang direkomendasiin buat hampir semua orang. Ini biasanya isinya multivitamin mineral yang kualitasnya bagus, terus vitamin D3, vitamin B kompleks, terutama B6, B12, folat, sama asam lemak omega 3, EPA, dan DA. Anggap aja kayak asuransi nutrisi dasar gitu. Tapi gimana? Kalau ternyata dari langkah 1 dan 2 tadi, ketahuan ada banyak faktor risiko yang perlu diatasi. Kan jumlah suplemen yang direkomendasiin bisa jadi banyak banget dan mahal ya. Nah, ini poin penting yang diakui juga sama sumbernya. Kalau Anda punya beberapa area brain minds yang perlu perhatian, daftar nutraceuticals, itu suplemen yang punya efek kayak obat, yang disaranin di bab-bab terkait, itu bisa jadi panjang listnya. Dan ya itu tadi, bisa jadi memberatkan secara finansial, apalagi biasanya kan nggak ditanggung asuransi ya. Terus gimana solusinya menurut sumber? Apa ada cara prioritasin? Ada. Untuk bantu prioritasin, tim penulisnya bikin bagan di bab 21, isinya mengkategorikan nutraceuticals khusus buat kabut otak dan masalah memori berdasarkan kekuatan bukti ilmiahnya. Ada 3 kategori, terbukti terbaik, best proven, terus cukup terbukti, moderately proven, sama menjanjikan, promising. Oh, jadi kalau budget atau sumber daya terbatas, fokus ke yang terbukti terbaik dulu gitu? Tepat, sumber nyaranin gitu. Kalau Anda perlu batasi jumlah atau biaya, ya prioritaskan pilihan dari kategori terbukti terbaik ini. Menariknya, beberapa dari suplemen dasar yang tadi kita sebut, itu udah masuk kategori ini juga kok. Tapi, penting banget dan sumber ini nekankan berkali-kali untuk selalu diskusiin pilihan suplemen ini sama praktisi kesehatan yang memang paham. Idealnya sih yang ngerti kedokteran integratif atau fungsional. Biar aman dan sesuai sama kondisi Anda. Jangan asal minum suplemen sendiri ya. Sip.
Jadi strateginya, bangun fondasi nutrisi harian yang kuat dulu. Terus kalau perlu, baru tambahkan intervensi nutracericals yang paling kuat bukti ilmiahnya, tapi harus banget konsultasi sama ahli. Pendekatan yang pragmatis ya. Benar, ini tentang bikin pilihan yang cerdas dan terinformasi. Oke, sekarang langkah terakhir nih, tapi nggak kalah penting. Langkah 4. Permudah mengadopsi kebiasaan baru. Kita semua tahu lah ya, memulai kebiasaan baru itu kadang susah. Otak kita kan senangnya yang rutin-rutin aja. Tapi usaha ini penting banget. Kayak kata Cicero yang dikutip sumber, memori adalah perbendaharaan dan penjaga segala sesuatu. Jadi worth it lah usahanya. Sumber ngasih beberapa strategi bagus biar lebih gampang. Iya, dan tips ini basisnya dari ilmu perilaku loh. Kuncinya itu bikin perubahan jadi berkelanjutan. Pertama, rencanakan secara spesifik. Jangan cuma bilang, saya mau olahraga, tapi tentuin, apa? Misal, jalan kaki, di mana? Keliling kompleks rumah, kapan? Pas banget setelah sarapan, berapa lama? 15 menit aja cukup, dan bagaimana cara ngingetnya? Misal, taruh sepatu jalan di dekat pintu. Semakin konkret rencananya, semakin besar kemungkinan dilakuin. Bikin jadi jelas dan otomatis ya. Apalagi nih tipsnya? Kedua, rayakan kemenangan kecil. Fokus sama kemajuan yang udah Anda buat, sekecil apapun itu. Ini bangun momentum. Sumber nyebutnya efek cakrawala. Jadi, lihat ke belakang, apa yang udah berhasil dicapai itu memotivasi buat terus maju. Ketiga, ini penting banget. Bersikap ingin tahu, bukan marah saat gagal. Pasti adalah hari-hari di mana kita kesleo atau nggak sesuai rencana. Jangan hakimi diri sendiri. Anggap aja itu data. Tanya, kenapa ya kok hari ini nggak jalan? Terus belajar dari situ. Konsistensi jangka panjang itu lebih penting dari kesempurnaan sesaat. Pendekatan yang lebih baik hati ya, ke diri sendiri. Gimana dengan faktor dari luar, dukungan gitu? Itu masuk ke poin berikutnya, libatkan dukungan sosial. Kasih tahu orang yang Anda percaya soal tujuan Anda. Minta dukungan positif ya, bukan kritik. Terus, gunakan alat bantu. Bisa jurnal, bisa aplikasi pelacak kebiasaan di HP. Nyatat kemajuan itu bisa memotivasi banget loh. Jadwalkan juga kebiasaan baru itu di kalender. Anggap aja kayak janji penting lainnya. Dan tadi ada tips menarik soal cara kita ngomong ke diri sendiri ya. Ah ya, ini menarik nih. Ubah cara bicara pada diri sendiri. Misalnya pas tergoda sama makanan nggak sehat. Daripada bilang, saya nggak bisa makan itu. Ini kan kayak terpaksa ya. Coba bilang, saya tidak makan itu. Ini kayak pernyataan pilihan dan kontrol diri. Penelitian yang dikutip sumber nunjukin kalau frasa saya tidak, itu lebih efektif buat nahan godaan dalam jangka panjang. Perubahan kecil di kata-kata tapi efek psikologisnya bisa beda ya. Sumber juga ngasih banyak contoh kebiasaan sehat spesifik buat tiap area Bright Minds tadi. Mungkin bisa sebutin beberapa contoh yang gampang atau menarik aja. Boleh, daripada baca daftar panjang ya. Mungkin beberapa contoh yang oke nih. Buat aliran darah, selain olahraga rutin, bahkan sekedar jalan lebih cepat dari biasanya, itu udah bantu loh. Buat penuaan, coba deh tantang otak dengan belajar hal baru tiap hari. Nggak usah lama-lama, 15 menit aja cukup. Buat inflamasi, fokus ke makanan antiinflamasi kayak ikan berlemak, sayuran warna-warni. Terus penting juga tahu kadar omega 3 Anda. Kalau buat toksin atau kesehatan mental gimana? Ada yang simple? Buat toksin, langkah mudahnya ya kurangin pakai plastik buat nyimpen atau manasin makanan. Terus pilih produk perawatan pribadi yang lebih alami, pelan-pelan aja gantinya. Buat kesehatan mental, latihan simple kayak nulis 3 hal yang Anda syukuri tiap hari, itu ternyata efeknya bagus. Terus buat tidur, ini krusial nih. Matiin layar gadget minimal 1 jam sebelum tidur, biar produksi melatonin alami kita nggak keganggu. Oke, jadi intinya, pilih 1 atau 2 kebiasaan kecil aja dulu yang paling relevan sama prioritas Anda. Bikin semudah mungkin buat dilakuin, terus bangun dari situ pelan-pelan. Bukan revolusi semalam ya. Persis, perubahan kecil yang konsisten itu kuncinya buat sukses jangka panjang. Oke, jadi mari kita rangkum cepat ya 4 langkah praktis dari bab 21 ini buat memulai rencana penyelamatan memori pribadi Anda. Pertama, nilai risiko Anda secara komprehensif. Kedua, putuskan fokus prioritas Anda berdasarkan data tadi, pakai kerangka Bright Minds itu. Ketiga, mulai intervensi Anda, termasuk fondasi diet dan nutrisiochemicals yang terbukti kalau memang sesuai. Dan ingat setelah konsultasi. Dan keempat, permudah adopsi kebiasaan baru biar bisa berkelanjutan. Iya,
Pesan utamanya itu sangat memberdayakan sebetulnya. Anda punya kendali yang besar atas kesehatan otak dan memori Anda. Sumber menggambarkannya kayak perjuangan di banyak lini gitu. Dan langkah-langkah ini adalah strategi perang personal Anda. Tindakan hari ini itu investasi nyata buat fungsi kognitif Anda di masa depan. Ingat, pikirkan otak Anda sekarang, jangan nunggu nanti-nanti. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang, Sam sempat nyinggung soal epigenetik, yaitu bagaimana gaya hidup dan lingkungan kita itu bisa ngomong ke gen kita, mempengaruhi ekspresinya. Jadi ini bukan cuma soal DNA warisan, tapi gimana kita ngejalanin hidup. Ini jadi munculin satu pertanyaan menarik buat kita renungkan sama-sama. Mengingat hubungan erat antara gaya hidup, epigenetik, dan kesehatan otak jangka panjang. Satu aja perubahan kecil apa yang bisa Anda mulai terapkan hari ini yang nggak cuma bermanfaat buat memori Anda sendiri, tapi juga berpotensi jadi warisan kesehatan yang lebih baik buat generasi setelah Anda. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita hari ini.